Jabatan fungsional dosen secara konsisten memiliki poin yang lebih tinggi dibandingkan peneliti maupun widyaswara pada setiap jenjangnya. Namun kenyataan yang terjadi justru terbalik, di mana seluruh besaran nominal jabatan fungsional dosen dari asisten ahli sampai profesor justru lebih kecil dari peneliti dan widyaswara, ahli muda sampai dengan ahli utama. Saya punya pengumuman penting nih buat Anda semua. Jadi saat ini lagi ada promosi besar-besaran untuk produk digital yang jujur aja bakal jadi semacam senjata rahasia buat para akademisi. Kita bicara soal e-book panduan penulisan jurnal Scopus. Ya kan? Betul. Termasuk juga panduan nembus jurnal Sinta 1-6, terus ada panduan penulisan buku referensi, dan banyak materi akademik lainnya. Tepat. Semua produk digital ini sangat relevan buat menyelamatkan karir Anda. Dan Anda bisa langsung akses semuanya lewat tautan yang udah kami sediakan di deskripsi video atau audio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, perkenalkan nama saya Nicholas Fajar Wuryaningrat, guru besar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Manado. Bisa diperkenankan untuk dapat menyampaikan pokok-pokok keterangan mengenai urgensi penyesuaian tunjangan jabatan fungsional. Sebelum masuk pada pembahasan keadilan kompensasi, penting dipahami dasar konseptual atau teoritisnya, mengapa persoalan ini relevan secara ilmiah. Teori knowledge-based view menegaskan bahwa pengetahuan adalah sumber daya yang paling strategis, yang paling penting, yang harus dimiliki organisasi maupun individu dalam menciptakan nilai dan keunggulan yang kompetitif. Dalam konteks perguruan tinggi, dosen berkedudukan sebagai knowledge worker utama, sekaligus knowledge integrator yang menghubungkan ilmu pengetahuan dengan kebutuhan masyarakat dan industri. Selain itu, terdapat pula konsep flexibility fungsional konsep. Dalam perspektif MSDM, konsep ini menjelaskan bahwa suatu jabatan tidak lagi dapat dipahami sebagai kumpulan tugas yang tetap dan statis, melainkan sebagai kombinasi berbagai fungsi yang harus dijalankan secara simultan, sejalan dengan tuntutan organisasi dan dinamika perubahan lingkungan. Jabatan fungsional dosen adalah contoh nyata dari flexibility functional position ini. Karena dosen wajib menjalankan 3 fungsi sekaligus, yaitu sebagai pendidik, peneliti, dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang kita kenal sebagai tridharma perguruan tinggi, dan ditambah berbagai tugas administratif lainnya. Kedua konsep tersebut bermuara pada satu gagasan penting, yaitu diperlukannya prinsip keselarasan fungsional. Seperti kita ketahui bersama, tugas dosen adalah tugas yang mulia sebagai knowledge developer, sehingga dari tuntutan pekerjaan yang semakin lama semakin kompleks, serta beban kerja yang semakin tinggi, dosen dituntut terus untuk mengembangkan kompetensi dan pengetahuannya. Sebagai contoh, beban pekerjaan Tridharma di tahun 2007 sudah sangat berbeda dengan di tahun 2026 ini, di mana kita dituntut untuk bertanggung jawab terhadap pengembangan pendidikan dan pembangunan ekonomi. Ketika kompleksitas tugas suatu jabatan meningkat, maka sistem penghargaan atau kompensasi seharusnya turut disesuaikan secara proporsional. Persoalannya, kompleksitas peran dosen yang telah meningkat pesat, namun besaran nominal tunjangan jabatan fungsional dosen yang wajib diberikan kepada dosen yang diatur oleh pemerintah pusat sesuai pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Guru dan Dosen dan aturan turunannya melalui Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 dengan besaran tunjangan fungsional dosen asisten ahli 375.000 sampai dengan guru besar 1.350.000 belum pernah disesuaikan selama hampir 2 dekade ini. Prinsip internal equity dalam MSDM menghendaki agar kompensasi yang diberikan organisasi mencerminkan tingkat tanggung jawab dan kompleksitas pekerjaan dan kontribusi seseorang terhadap organisasi maupun masyarakat. Ketika ruang lingkup tugas terus berkembang tanpa diikuti penyesuaian kompensasi,
maka dikhawatirkan dapat menimbulkan kesenjangan antara nilai pekerjaan dan penghargaan finansial yang diterima. Fakta ini dapat dilihat secara objektif seperti yang tertuang di Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2022 yang menetapkan nilai kelas jabatan fungsional dosen berada pada rentang nilai 1.355 sampai dengan 3.455 dari jenjang asisten ahli hingga profesor. Nilai ini merupakan hasil evaluasi jabatan yang diukur secara komprehensif mencakup tingkat pengetahuan, pengawasan, kompleksitas pekerjaan, ruang lingkup, dan pengaruh hingga kondisi lingkungan kerja. Nilai evaluasi jabatan ini lebih tinggi daripada fungsional lainnya yang memiliki karakteristik pekerjaan yang setara. Dalam hal ini saya memberi contoh adalah fungsional peneliti dan widyaswara. Artinya secara formal negara sendiri telah mengakui bahwa jabatan dosen memiliki bobot kerja yang tinggi dan terus berkembang. Namun, pengakuan atas beban kerja tersebut belum diikuti oleh penyesuaian nilai tunjangan yang diterima. Inilah bentuk persoalan keadilan internal, yaitu adanya kesenjangan nyata antara besaran tunjangan dan beban kerja aktual dosen dengan kebijakan kompensasi yang sudah berlaku hampir 2 dekade. Mengacu pada prinsip external equity, dapat dinilai kewajaran kompensasi suatu profesi dengan cara membandingkan terhadap profesi lain yang memiliki karakteristik serupa. Dalam hal ini, jabatan fungsional peneliti dan widyaswara kami pilih sebagai pembanding karena keduanya memiliki irisan fungsi dengan tugas dan fungsi dosen. Menariknya, ketika nilai kelas jabatan dibandingkan, jabatan fungsional dosen secara konsisten memiliki poin yang lebih tinggi dibandingkan peneliti maupun widyaswara pada setiap jenjangnya. Namun kenyataan yang terjadi justru terbalik, di mana seluruh besaran nominal jabatan fungsional dosen dari asisten ahli sampai profesor justru lebih kecil dari peneliti dan widyaswara, ahli muda sampai dengan ahli utama. Inilah yang disebut sebagai paradoks penilaian jabatan. Dosen dinilai memiliki bobotnya kerja yang lebih tinggi atau berat, tetapi menerima kompensasi berupa tunjangan fungsional yang justru lebih rendah dari profesi pembandingnya. Selain itu, seluruh pejabat fungsional yang berstatus aparatur sipil negara, termasuk dosen ASN, pada dasarnya berhak memperoleh maslahat tambahan berupa tunjangan kinerja atau remunerasi atau insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pemberian maslahat tambahan tersebut tidak semerta-merta menjadikan tingkat kesejahteraan dosen ASN secara otomatis lebih baik dibandingkan ASN pada jabatan fungsional lainnya. Karena manfaat yang bersifat tambahan tersebut juga diberikan kepada seluruh ASN sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Jika ditinjau lebih dalam, ketimpangan keadilan eksternal ini berpotensi menurunkan daya tarik profesi dosen, serta bisa berpotensi mengacam pada retensi talenta akademik terbaik di perguruan tinggi yang pada akhirnya secara jangka panjang dapat melemahkan kualitas dan daya saing pendidikan tinggi di Indonesia. Berdasarkan kedua prinsip keadilan tersebut, maka penyesuaian fungsional dosen seharusnya membutuhkan parameter atau indikator yang objektif. Dalam hal ini, kami mencoba membuat dua pendekatan. Ya, pendekatan pertama adalah perhitungan parameter atau indikator berdasarkan dampak inflasi. Kalau kita melihat inflasi dari 2008 hingga 2025, maka nilai rata-rata inflasi sebesar 4,31% per tahun dan inflasi itu bersifat majemuk, maka nilai uang tahun 2007 telah terdepresiasi sekitar 113% atau nilai pengganda kumulatifnya harusnya mencapai 2,14 kali. Jika prinsip ini diterapkan semata-mata untuk memulihkan daya beli tunjangan pada tingkat setara tahun 2007, maka tunjangan ahli seharusnya diperkirakan mencapai 797.000, lektor 1.049.000, lektor kepala 1,9 dan profesor sekitar 2,8 juta rupiah. Pendekatan kedua adalah kita melakukan kesetaraan fungsional, yaitu secara sederhana kita jumlahkan tunjangan widyaswara dan peneliti pada jenjang jabatan yang setara.
karena kedua fungsi tersebut secara bersamaan diemban juga oleh seorang dosen. Dengan logika penjumlahan ini, tunjangan asisten ahli diusulkan sekitar 1,6, lektor sekitar 2,8 juta rupiah, lektor kepala 4,39 juta rupiah, dan profesor sekitar di angka 7,2 juta rupiah. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, maka kita mendapatkan kisaran penyesuaian antara 797.000 sampai 1,64 juta untuk jenjang asisten ahli, lektor 1,4 sampai 2,8 juta rupiah, lektor kepala 1,9 hingga 4,39 juta rupiah, dan untuk jenjang guru besar 2,8 sampai 7,2 juta rupiah. Perlu ditegaskan Yang Mulia bahwa kisaran ini disusun dari data publik yang kami boleh peroleh, bukan angka atau metode final yang mutlak. Penentuan nilai yang paling tepat memerlukan kajian yang lebih mendalam, perlu melibatkan berbagai metode, instrumen, pengukuran, dan perspektif keilmuan yang lebih beragam. Waktunya sudah, langsung kesimpulan. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Oleh karena itu, penyesuaian tunjangan fungsional merupakan, menurut kami, adalah langkah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan empiris sebagai perwujudan nyata dari amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Demikian yang boleh saya sampaikan, Yang Mulia. Tuhan memberkati pendidikan tinggi Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.